Halo bestinya kata Ani. Besti, semakin dekat dengan babak inti sidang Nikita Mirzani kemarin 17 Juli 2025 yang beragendakan putusan sela atas jawaban majelis tentang eksepsinya dijalani sumringah oleh Nikita Mirzani. Tak terlihat banyak bicara seperti sebelumnya. Niki yang terlihat lebih tenang dan sumringah ini tak terlihat kecewa saat eksepsinya ternyata ditolak. Namun justru memastikan katanya sidang minggu depan bakalan seru. Sementara itu Besti, melalui story Instagramnya, Fitri yang mengaku banyak diinfo perihal sidang lanjutan Nikita hari itu buka suara nih. Dalam videonya tersebut Fitri mengaku sudah menebak kalau sidang akan tetap bergulir dan lanjut. Ini pun selain meminta untuk ikuti sidangnya dengan tertib lantaran ini bukan sidang-sidangan, Fitri juga menegaskan tentang fokusnya ke wanita yang ia sebut Samira karena menurutnya ia merupakan penjajah bagi para pengusaha skincare. Nah, berbeda dengan Fitri, Zanzabella yang kerap membahas Nikita Mirzani lantaran mengaku pernah disakiti oleh Niki. Di hari persidangan Niki kemarin, ia pun terlihat dalam laman Instagramnya terlihat sampai mengunggah foto Reza Gladys sambil mengucapkan terima kasihnya, yang kemudian ia beri caption terima kasih sudah menjadi jalan karma. Dan gak cuma itu aja, dalam story Instagramnya pun ia pun mengunggah tulisan di mana menurutnya Nikita pantas menerima air mata. Guys, you guys, guys, turun yuk. Oke ya. Udah ya. HP dah, HP. Satu ya. Tadi kita lagi tadi. Ya, ayo kan ini. HP. HP. Handphone turun tuh. Apa yang mau di hari ini? Jangan dulu kan sih handphone tuh. Dulu itu handphone. Bagi-bagi. Putusan setelah hari ini bagaimana kan? Putusan setelah hari ini alhamdulillah baik ya, karena kan memang biasanya tapi nggak apa-apa, minggu depan kan sudah mulai masuk pokok perkara yang akan datang nanti para saksi-saksi dari jaksa dan saksi juga dari Niki. Pokoknya aku mau ngucapin terima kasih untuk ibu-ibu jaksa, bapak hakim juga, Niki juga udah ngikutin semua prosesnya dengan baik semua. Jadi tinggal ditunggu minggu depan. Minggu depan agenda saksi. Agendanya saksi dan jaksa penuntut umum. Jadi supaya semuanya jelas, tadi dari 11 eksepsi yang kami ajukan, 10 majelis hakim menyatakan itu sudah masuk pokok perkara. Artinya harus dibuktikan dalam proses persidangan pembuktian, sehingga majelis hakim menyatakan dakwaan tidak dapat ditolak dan sidang lanjut. Seperti itu aja. Sedikit dong, kenapa kita dicabut bulan? Kami saksinya siapa? Kami minggu depan. Mami katanya Mami kalau jual rumah saya di dalam itu baca, ngaji, sholat, jadi nggak ngurusin pergosipan di luar. Tapi gimana sama tahu nggak? Mami katanya jual rumah bener. Iya. Saksinya ada, nanti lihat aja. Ya, nanti lihat aja. Pokoknya minggu depan seru. Minggu depan seru. Seru banget. Ini jual rumah apa guys? Iya. Sorry ya. Jual rumah kalau kita jual. Kan sidang lagi, aku nggak peduli ya, dan aku juga sudah bisa menebak ini sidang akan tetap bergulir dan lanjut ya. Kita sebagai masyarakat nih, sebagai masyarakat
saja jalannya persidangan ini dengan santun dan bijak. Terlapor dan pelapor nanti punya kesempatan untuk membela diri, memberikan bukti, mengajukan saksi dan lain-lain ya. Ini bukan main sidang-sidangan. Percayakan saja kepada aparat penegak hukum. Aku sekarang concernnya ini bagaimana aku membuka mata kalian bahwa kita ini harus terbebas dari bentuk penjajahan apapun di Republik ini. Nah, kalau aku fokusnya Samira, karena Samira menurut aku bentuk penjajah ya kepada apa? Kepada para pengusaha skincare. Ya sudah, kalian tahu kan Samira ini dibayar. Cobalah kalian bayangkan bagaimana katanya orang yang berpendidikan tinggi menjadi dokter itu sulit ya, bisa memberikan contoh kepada kita semua. Kok bisa bersikap berbuat seperti itu, dari awalnya mereview skincare sekarang kemana ke urusan pribadi, segala apa yang menjadi urusan personal itu dibahas ya. Ini yang kita harus tidak menormalisasi perbuatan doxing, apalagi dilakukan oleh orang yang katanya berpendidikan gitu. Itu poinnya ya. Jadi kalau sekarang kalian terlena dengan review Samira itu, bahwa untuk kepentingan masyarakat sudah terbuka bahwa dia dibayar ya, iya memang atas dasar endorse, iya nggak ada yang melarang kalian mengendorse Samira atau Samira menerima endorse, tapi caranya jangan jangan hancur nama kau nanti, itu kan mengancam guys, itu ya. Tak hanya Zanzabella, Henny Sagara pun dalam akun Instagramnya terlihat mengunggah story di mana ia berfoto dengan Reza Gladys dengan caption membahas perihal perbedaan pemerasan yang ia dan RG alami. Gak cuma itu aja, ia pun memajang fotonya bersama Sheila Saukiel dalam story Instagramnya sambil memberi semangat agar Sheila bangkit. Nah, sementara itu Besti, perihal penolakan majelis saat sidang kemarin perihal eksepsi Nikita, menurut Fahmi hal tersebut lantaran 11 eksepsi yang diajukan, 10 diantaranya telah masuk ke materi pokok perkara yang harus bisa dibuktikan. Dan mengenai Nikita sendiri, menurut Fahmi kliennya tersebut justru lebih siap dengan hal itu. Kalau Niki dan kubunya diduga tak kecewa dan begitu siap dengan sidang minggu depan yang beragendakan materi pokok perkara dan saksi, kalau kubu Reza Gladys sendiri gimana ya Besti? Majelis Hakim menyatakan dari 11 eksepsi yang kami ajukan, 10 itu sudah masuk pokok perkara dan harus bisa dibuktikan di dalam proses pemeriksaan saksi dan bukti, sehingga eksepsi kami ditolak. Tapi respon Niki sendiri gimana Bang? Ya, Niki malah lebih siap karena bagi dia ini lebih bagus kalau proses pemeriksaan terhadap para saksi, terutama saksi yang melaporkan dia. Nanti kita lihatlah proses selanjutnya, kita serahkan sepenuhnya karena yang punya hak untuk mengajukan saksi adalah jaksa penuntut umum yang harus bisa membuktikan apa yang ada di dalam dakwaan. Seperti itu. Tapi terkait yang eksepsi ditolak. Sama, eksepsi Niki itu hampir, ini bukan persoalan perasaan kecewa, tidak, ini persoalan hukum. Jadi kalau persoalan hukum itu bukan urusan perasaan, tapi urusan penegakan yang harus ditegakkan. Jadi dalam keputusan, dan Anda bisa mendengar 11, 10 masuk pokok perkara dan harus bisa dibuktikan. 1, tidak ada kewajiban hakim untuk menunda perkara pidana karena ada perkara perdata. Terus mana ada tambahan? Boleh. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Saksi menjadi kewajiban jaksa penuntut umum yang akan menghadirkan. Siapa saksinya itu kewenangan mutlak dari jaksa. Kami hanya akan mengikuti prosesnya seperti apa, dan insya Allah kita sudah siap untuk bertanya kepada saksi-saksi tersebut. Seperti apa yang ada dalam eksepsi kami yang kami keberatan, yang menurut majelis hakim dan menurut jaksa semua eksepsi itu terkait dengan pokok perkara. Artinya kalau memang terkait dengan pokok perkara, kita harus masuk kepada materi
pembuktian. Nah, materi pembuktian itulah yang akan dimulai pada sidang Kamis depan. Bukan nggak boleh. Jadi kan sudah kami jelaskan bahwa intinya itu hanya 3 itu saja, tapi dipecah menjadi 11. Akibatnya kan isinya itu aja. Begitu tadi dibacakan bahwa eksepsi yang keempat sama dengan eksepsi 1-2. Ya memang eksepsi itu isinya diulang-ulang. Jadi kalau mau cermat sebenarnya singkat aja, 3 aja eksepsinya sebenarnya, tidak usah sampai 11 begitu. Lebih baik lah kelihatannya, lebih elegan lah. Ya. Teman saya tambahkan apa? Ya mungkin harapan kami kepada terdakwa ini, cobalah menyadari semua apa yang terjadi saat ini, karena ternyata eksepsi kan ditolak oleh majelis hakim. Jadi untuk kedepannya, ubahlah sikap dan perilakunya yang selama ini begitu angkuh dan sombong, supaya coba kembali. Seperti kita tahu bahwa pengadilan itu adalah tempat persidangan yang mulia. Jadi supaya dalam persidangan ini berlaku sopan, itu yang pertama yang perlu dilakukan oleh terdakwa. Kedua, jangan berbelit-belit memberikan keterangan nantinya, dan buka semua permasalahan bagaimana sih sebenarnya cerita permasalahan ini, sehingga hakim itu melihat ada etikat baik dari terdakwa ini, bahwa dengan adanya keterbukaan yang dilakukan oleh terdakwa mungkin bisa meringankan terdakwa. Dan juga untuk hal-hal yang apa yang telah terjadi selama ini, menyesali atau tidak, itu menjadi pertimbangan hakim nantinya, bukan membebaskan tapi meringankan hukuman. Itu harapan kami supaya terdakwa ini benar-benar menyadari hal ini. Jangan lagi lah sombong dan angkuhnya itu ditunjukkannya. Kasihan, karena memang sanksi hukumnya sangat berat ini. Nah, Besti, jika sebelumnya Reza Gladys melalui Instagram story-nya sempat menjawab perihal dakwaan Nikita yang justru lebih banyak tentang doktif, pada sidang kemarin Robert pun kembali mengingatkan untuk Nikita buka suara, di mana dalam wawancaranya dengan awak media, Robert pun mengatakan kalau diduga Niki bukan pelaku utamanya. Lalu benarkah kubu Reza Gladys merasa Nikita hanya dijadikan tumbal oleh pelaku utama? Kami itu. Ya, jadi harus terbuka lah, dijelaskan semua itu persoalannya. Tidak usah ada yang ditutupi, dengan pengertian begini, mungkin bisa meringankan bahwa pelaku utamanya bukan terdakwa ini, tapi adalah orang lain yang melakukan. Dia hanya terbawa mau menikmatin uangnya saja. Jadi supaya jelas, jangan dia mau korban, ya apa boleh buatlah, kalau begitu hukumannya buat dia nantinya. Ya. Minggu depan sudah mulai masuk pembuktian, salah satunya adalah pemeriksaan saksi-saksi, khususnya untuk saksi korban nanti minggu depan. Itu yang pertama-tama diperiksa. Nanti proses ini kita lihat siapa sih sebenarnya pelakunya, pelaku utamanya. Nah, ini tergantung kepada terdakwa. Kalau terdakwa tidak mau membukanya, nah, risiko dia yang menanggung. Tapi kalau dia mau terbuka ini semua, bisa meringankan bagi terdakwa. Berarti dibutuhkan kerjasama ya Bang dari terdakwa tersebut ya Bang? Ya memang terdakwa harus membuka ini semua. Kan tanpa dibuka oleh terdakwa ini agak sulit untuk mengikutkan pihak lain. Harapan kami, bukalah semua ini permasalahan, jelaskan, sehingga hakim bisa melihat, majelis hakim bisa lihat, oh ya memang dia sudah terbuka semua permasalahan dan terang benderang ini perkaranya, maka dia bisa diringankan hukumannya. Abang lihat gak sih bahwa apa memang ya terdakwa ini dikorbankan atau bahasa kasarnya ditumbalkan ya Bang? Sebenarnya tidak juga sih, kalau kita lihat dari proses hukumnya, ini kan memang diawali ada pihak-pihak lain yang mencoba speak up masalah Dr. Reza ini. Tapi kan ujung-ujungnya terdakwa yang terima uang. Kerjasama terdakwa di kita dengan Mail. Dan hanya bisa jika mereka membuka ini semua masalah pengadilan, baru kita tahu bagaimana sih sebenarnya masalah ini. Ya, jadi kita ikutin apa yang dibacakan oleh jaksa ya, dakwaannya. Dakwaannya pertama review jelek oleh doktif, ya, ditangkap oleh Dr. Oki, ya, kemudian Dr. Oki mengolah menjadi
pertama itu uang tutup mulut, ya. Nah, kemudian setelah uang tutup mulut ini muncul, dilepas kepada Nikita dan Mail untuk melaksanakan untuk eksekusi daripada mengeksekusi yang diawali oleh Doktif dan Dr. O ini dieksekusi oleh Nikita dan Mail. Jadi mereka sebenarnya hanya mengeksekusi apa yang sudah dirancang oleh Doktif dan Dr. O ini. Jadi perancangnya dari sana, pelaksananya mereka berdua. Jadi mereka mestinya buka mulut bahwa mereka ini pelaksana daripada yang dirancang oleh dua lagi gitu. Sementara itu, Besti, jika sebelumnya kubu Reza Gladys bahkan Reza Gladysnya sendiri diduga membongkar perihal Doktif. Nah, Saraya gak mau diam aja. Melalui akun TikToknya, Doktif pun terlihat mengunggah video di mana terdapat gambar Reza Gladys tengah mereview produknya yang kemudian di-stitch oleh Doktif sambil menyebut kalau apa yang diduga dilakukan RG saat mereview khasiat produknya merupakan strategi kotor. Coba. Langsung glowing, langsung Siap. Satu ya. Cek. Hai guys, masih inget nggak sama Viti-Viti kayak gitu yang dulu sering banget bermunculan sebelum Doktif muncul, ya? Sering banget dilakukan sama sepasang suami istri dokter ini, sering banget. Tuh jadi citalnya aja jelas banget, cerek langsung glowing dan sebagainya, ya. Itu adalah suatu bentuk marketing kotor, marketing yang berusaha untuk menipu dan memberikan janji palsu. Gak ada ya guys ya yang namanya sekali pakai langsung kinclong, langsung glowing. Apa hubungannya begeng antara betadine sama serum kamu? Radikal bebas, apa hubungannya sama flek juga? Itu nggak ada korelasinya, gitu. Jadi nggak mungkin dengan pakai serum kamu sekali itu langsung kinclong, langsung glowing. Itu nggak mungkin, ya. Oke guys ya, nanti Dokti bakalan tunjukin ke kalian bagaimana trik-trik marketing seperti itu yang sering dilakukan oleh mereka, modus-modus penjual skincare tukang flexing yang overclaim dan overprice. Oh iya, Dokti lupa, itu kan yang Dokti sandingkan dengan serum Hanatit ya, yang cuma 20 ribuan. Guys, ingat nggak di situ pada zaman Dokti belum muncul dia bisa jual hampir mencapai 300 ribu, 260 ribuan. Setelah Dokti muncul dia jual cuma 100 ribuan. Setelah ketahuan sama Doktif ternyata produknya isinya sama seperti brand dari Hanatit yang 20 ribuan. Baru ketahuan ya. Coba kalau Doktif nggak muncul, masih pengen terus ngejualin produk yang kayak begituan ya, overclaim, overprice dugaannya. Nggak malu, etis nggak kayak gitu? Etis nggak begeng? Jualan kayak gitu etis nggak begeng? Oke, guys, Dokti bakalan live di jam 12. Dokti bakalan ambiarin produknya Doktif yang nggak overclaim, nggak overprice, insya Allah, karena ambiar banget ya. Dan Dokti bakalan tunjukin trik-trik marketing yang biasa mereka lakukan. Lucu deh, ya. Nanti Dokti praktekin, Dokti tunjukin supaya kalian lebih cerdas dan kalian bisa menghemat pengeluaran. Iya, oke guys ya, see you di jam 12. Salam cerdas bareng Dokti, Dokter Detektif. Bye. Nah Besti, masih ada sidang berikutnya di minggu depan. Ikuti aja proses hukumnya dengan tertib dan lihat perkembangan kasusnya. Semoga semua mendapatkan keadilannya ya Besti. Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya. Cuma di Kata Ani Besti.